Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas sebuah paper yang berjudul Development and Evolution of a New Gastroactive Drug Delivery System Nanomycel Loaded Floating Mucodesive Beds. Kanker lambung adalah ukuran keempat kanker yang paling sering didiagnosa dan urutan kedua penyebab kematian karena kanker di dunia. Pengobatan yang selama ini ada seringkali memiliki efikasi yang terbatas, namun efek toksik yang dihasilkan cukup tinggi terutama karena metabolisme yang cepat dan distribusi obat yang tidak selektif. Oleh karena itu perlu adanya inovasi pengobatan yang dapat mengontrol pelepasan obat dan memperpanjang waktu retensinya pada jaringan target seperti sistem penghantaran obat gastroaktif yang digunakan untuk pengobatan penyakit lambung. Selain itu, bioavailabilitas yang rendah dari sediaan oral yang sukar larut juga menjadi salah satu tantangan dalam pengobatan, terutama kemoterapi kanker. Maka dari itu, dikembangkan sistem penghantaran obat non-terapeutik yang dapat meningkatkan kelarutan dari obat, salah satunya yaitu dengan monomiceles. Monomiceles dapat berkumpul pada jaringan tumor dan meningkatkan permeabilitas serta efek retensi obat. Keuntungan dari Cytosine Coated Nanomycel Loaded Floating Mucodesive Bed di antara lain: pertama, dapat melepaskan obat antitumor secara lokal di perut dan memperpanjang waktu retensi lambungnya dengan efek sinergis. Kedua, obat dengan kelarutan rendah menjadi mudah diserap. Ketiga, berfungsi sebagai bentuk dosis administrasi gastrointestinal. Keempat, dapat menurunkan efek samping sistemik obat anti kanker dengan pelepasan secara oral. Emodin merupakan senyawa turunan anthraquinone dari akar rhubarb yang telah dibuktikan dapat menghambat SGC-7901 proliferasi sel karsinoma lambung manusia. Namun, senyawa ini memiliki kelarutan yang rendah. Oleh karena itu, emodin dipilih sebagai model obat untuk menghambat sistem pelepasan obat gastrorelatif GDDS yang mengandung nanomycel. Dalam studi ini, nanomycel campuran fluoronik F127 atau Twin 80 yang mengandung emodin berlapis kitosan dikembangkan dengan tujuan untuk meningkatkan efek terapeutik berupa penghambatan pada sel tumor dan memperpanjang waktu retensi lambung. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai material dan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Material-material yang digunakan pada penelitian ini yaitu yang pertama adalah emodin. Emodin merupakan obat antiinflamasi non-steroid atau biasa disebut dengan NSAID yang digunakan untuk mengobati nyeri ringan hingga sedang dan membantu meringankan gejala artritis termasuk osteoartritis dan rheumatoid arthritis yang menyebabkan peradangan, pembengkakan, kekakuan maupun nyeri sendi. Sehingga pada penelitian ini emodin digunakan sebagai zat aktif yang terkandung di dalam obat nanomycel yang akan dibuat pada penelitian ini. Selanjutnya, materi yang digunakan pada penelitian ini yaitu Pluronic F127. Pluronic F127 ini merupakan surfaktan non-ionik di mana Pluronic F127 ini nantinya akan ditambahkan bersamaan dengan Twin 80 sehingga menghasilkan film tipis yang nantinya akan membentuk nanomycel. Material selanjutnya yaitu Twin 80 di mana Twin 80 ini merupakan emulgator dan nanti Twin 80 ini juga akan membentuk film polimer tipis bersamaan dengan Pluronic F127. Material selanjutnya yaitu ada kitosan dengan derajat deasetalisasi lebih dari sama dengan 95% dan viskositas 100 hingga 200. Kitosan sendiri merupakan suatu polimer rantai panjang yang dihasilkan dari kitin melalui proses deasetylisasi sempurna maupun sebagian dengan cara menghilangkan gugus asetil dengan atom hidrogen menjadi gugus amina. Sehingga pada penelitian ini
kitosan yang digunakan itu adalah kitosan yang sudah mengalami proses deasetilisasi lebih dari 95%. Materi yang selanjutnya yaitu sodium karboksimetil selulosa atau yang biasa disebut dengan CmCNA. CmCNA ini berfungsi untuk proses pembuatan NFM beads atau butiran mukoadhesif floating nanomicelle. Selanjutnya terdapat klorid aluminium kristal yang juga berfungsi dalam pembuatan NMF beads. Selanjutnya terdapat DMEM atau high glucose yang digunakan pada saat melakukan uji antitumor secara in vitro. Kemudian terdapat fosfat buffered salin, trypsin, fetal bovine serum, MTT, metal thiazolil tetrazolium yang digunakan juga untuk proses uji antitumor secara in vitro, DMSO, penisilin G, serta streptomycin sulfat yang juga digunakan untuk uji antitumor secara in vitro. Selanjutnya, saya akan mulai masuk ke metode yang digunakan pada penelitian ini. Metode pertama yaitu persiapan pembuatan nanomicelle campuran, di mana nanomicelle campuran ini yaitu berupa kitosan berlapis emodin yang bermuatan pluronic F127 atau twin 80. Pada tahapan metode yang pertama ini, kita membuat 0,5% kitosan yang diperoleh dengan mendispersikan kitosan dalam HCl 0,1 molar dan difiltrasi melalui membran filter 0,45 mikrometer. Pada penelitian ini dibuat 9 formulasi yang terdiri dari campuran emodin 1,5 mg dan proporsi berat berbeda dari pluronic F127 dan twin 80 yang masing-masing dilarutkan dalam 6 ml etanol dalam labu alas bulat. Kemudian, campuran dari pluronic F127 dan twin 80 ini nantinya akan dihilangkan etanolnya dan akan membentuk film polimer tipis. Film yang dihasilkan itu nantinya akan dihidrasi dengan 6 ml kitosan 0,5% yang tadi dibuat untuk mendapatkan misal berlapis kitosan. Kemudian akan disonikasi selama 15 menit pada suhu 25 derajat Celcius dan kemudian disaring melalui membran 0,22 mikrometer. Kemudian, dispersi nanomicelle yang terakhir akan diliofilisasi dan disimpan di desikator untuk digunakan di masa mendatang. Liofilisasi sendiri merupakan proses pengeringan beku dengan proses sublimasi dan pengurangan kadar air sampel sehingga memungkinkan nanomicelle tersebut bisa bertahan lama dan digunakan untuk waktu yang akan mendatang. Metode yang selanjutnya, setelah nanomicelle sudah terbentuk, maka yang perlu kita lakukan adalah mengetahui karakterisasi dari nanomicelle yang sudah dibuat. Penentuan karakterisasi dari nanomicelle yang pertama bisa dilihat dari nilai efisiensi penjeratan atau entrapment efisiensi, di mana efisiensi penjeratan atau entrapment efisiensi ini digunakan dengan tujuan untuk mengetahui kadar obat dalam penelitian ini yaitu emodin yang tidak terjebak di dalam nanomicelle atau neosom. Selanjutnya yaitu juga dapat dilihat melalui drug loading atau DL, di mana semakin tinggi nilai efisiensi penjeratan dan drug loading maka mengindikasikan bahwa obat yang ada di dalam sediaan nanomicelle yaitu emodin itu nantinya akan lebih banyak yang dapat keluar melalui pori-pori membran. Penentuan karakteristik nanomicelle yang berikutnya yaitu ukuran rata-rata partikel dengan rentang 50 hingga 1000 nanometer, kemudian ada indeks polidispersitas dengan rentang 0 hingga 0,5, di mana indeks polidispersitas ini memberikan informasi mengenai kestabilan fisik suatu sistem dispersi. Apabila nilai indeks polidispersitasnya rendah, maka menunjukkan bahwa sistem dispersi yang terbentuk bersifat lebih stabil untuk jangka panjang. Yang selanjutnya adalah pengukuran potensial zeta, di mana pengukuran potensial zeta ini dapat memberikan informasi mengenai stabilitas sistem dispersi koloidal saat penyimpanan, yaitu kemungkinan terbentuknya agregat pada partikel yang bermuatan. Nilai muatan permukaan suatu nanopartikel yang stabil dalam suatu suspensi adalah kurang lebih 30 mV. Selanjutnya yaitu morfologi nanomicelle. Morfologi nanomicelle ini dilakukan untuk mengetahui bentuk dan keadaan dari permukaan nanomicelle menggunakan mikroskop elektron transmisi atau TEM. Yang terakhir yaitu uji antitumor in vitro. Uji antitumor in vitro ini yang pertama dilakukan yaitu nanomicelle berisi emodin kering
didispersikan dalam HCl 0,1 molar yang disterilkan menggunakan filter penggerak jarum suntik dengan ukuran pori 0,22 mikrometer sehingga terbentuk menjadi suspensi. Kemudian suspensi tersebut akan ditambahkan ke dalam garis sel karsinoma lambung manusia. Garis sel karsinoma lambung manusia ini nantinya akan dikultur dalam DMEM atau high glucose medium yang mengandung 10% fosfat buffer salin, 100 unit per mili penisilin K, dan 100 mikrogram per mili streptomycin sulfat pada suhu 30 derajat Celcius dalam atmosfer karbon dioksida 5%. Kemudian dari hasil ini nanti akan dilihat viabilitas sel yang ditentukan dengan uji MTT. Metode yang terakhir yaitu pembuatan butiran nanomicelle floating mukoadhesif atau NFM PITS menggunakan metode gelasi ionik. Secara garis besar, metode gelasi ionik yaitu pembentukan mikropartikel ketosan berdasarkan interaksi ionik antara gugus amina positif pada ketosan dengan gugus negatif pada CMCNA. Untuk lebih lanjutnya lagi mungkin bisa dibaca pada jurnal penelitian ini. Selanjutnya, membahas mengenai metode yang digunakan pada evaluasi NFM PITS. Evaluasi yang pertama yakni mengukur kemampuan mengembang dan degradasi NFM PITS. Sampel kering sebanyak 50 mg ditempatkan dalam media pelepasan sebanyak 50 ml larutan HCl pH 1,2 atau simulasi cairan lambung dengan pengadukan secara konstan pada kecepatan 100 rpm dan pada suhu 37 ±0,5 derajat Celcius. PITS yang telah mengembang dihilangkan pada interval waktu yang telah ditentukan, dan kelembapan berlebih pada permukaan PITS dibersihkan dengan kertas saring. Kemudian, sampel yang dihasilkan ditimbang, lalu dikeringkan dan ditimbang kembali. Lalu didapatkan rasio swelling dan rasio degradasi dari perhitungan menggunakan persamaan berikut, di mana W0 adalah berat awal sampel yang dikeringkan, WT adalah berat sampel yang mengembang pada waktu yang ditentukan T, dan WR adalah berat sampel yang dikeringkan kembali. Umumnya akan didapatkan hasil ketika kemampuan swelling menurun, maka kemampuan degradasinya akan meningkat. Yang kedua yakni metode yang digunakan pada evaluasi kemampuan floating NFM PITS secara in vitro. Sebanyak 20 NFM PITS ditempatkan ke dalam 50 ml simulasi cairan lambung yang dipertahankan pada suhu 37 ±0,5 derajat Celcius dan diaduk pada kecepatan 100 rpm. Metode ini menggunakan metode observasi secara visual, yakni dengan menghitung jumlah bits yang mengapung di permukaan media pada interval waktu yang berbeda. Kemudian, persentase mengambang atau floating dari bits dihitung berdasarkan persamaan berikut, di mana NT adalah jumlah bits yang tetap mengapung pada waktu tertentu, dan N0 adalah jumlah bits yang digunakan di awal. Besar kecilnya persentase kemampuan floating dari NFM bits itu berbanding lurus dengan jumlah bits yang mengapung di permukaan media. Sehingga semakin banyak bits yang mengapung di permukaan media, maka persentase kemampuan floating dari NFM bits juga akan semakin tinggi. Evaluasi selanjutnya yakni evaluasi sifat mukoadhesif dari NFM bits secara in vitro. Pada evaluasi ini menggunakan membran kulit telur dan mukosa lambung yang telah diisolasi dari tikus. Membran kulit telur diperoleh dari telur ayam segar dengan cara mengosongkan isinya dan membuang cangkang luarnya. Dan mukosa lambung didapatkan dari tikus yang telah dipuasakan selama 12 jam. Mukosa lambung dan membran cangkang kulit telur yang didapat dibilas dengan larutan garam fisiologis. Sebanyak 20 NFM bits disebar secara seragam pada permukaan membran, lalu ditempatkan dalam ruang yang dijaga pada kelembapan relatif 93% pada suhu kamar. Kemudian dilakukan inkubasi selama 30 menit, lalu membran dipasang pada kaca objek pada sudut 45 derajat dan dibilas dengan cairan lambung selama 5 menit pada kecepatan aliran konstan 22 ml per menit. Metode ini juga menggunakan metode secara visual, yakni dengan menghitung secara langsung bits yang menempel pada membran. Lalu persentase mukoadhesinya dihitung berdasarkan persamaan berikut, di mana NT adalah jumlah bits yang tertinggal pada membran dan N0 adalah jumlah bits yang digunakan di awal.
Persen atau tingkat muka adhesi ini berbanding lurus dengan jumlah bits yang tertinggal pada membran. Sehingga semakin banyak jumlah bits yang tertinggal pada membran, maka tingkat muka adhesinya juga akan semakin tinggi. Selanjutnya, identifikasi pembentukan nanomisel dan NFM bits. Emodin, pluronik, F127, Twin 80, ketosan, nanomisel, cmcNA, dan NFM bits dianalisis secara individual dan dibandingkan satu sama lain menggunakan spektroskopi FTIR pada panjang gelombang 400 hingga 4000 per cm. Evaluasi rilis emodin dari NFM bits secara in vitro dilakukan dalam 25 ml cairan lambung pada suhu 37 ± 0,5 derajat Celcius dengan pengadukan secara konstan pada kecepatan 100 rpm. Selanjutnya, sampel larutan sebanyak 1 ml diambil pada interval waktu yang telah ditentukan dan medium cairan lambung dengan volume yang sama segera ditambahkan. Lalu, sampel yang terkumpul disentrifugasi pada kecepatan 10.000 rpm selama 10 menit setelah diencerkan dengan etanol. Kemudian dilakukan analisis dengan HPLC fluoresensi pada panjang gelombang eksitasi 435 nanometer dan panjang gelombang emisi 515 nanometer. Kemudian, data yang didapatkan diplotkan ke dalam model zero order, first order, Higuchi model, dan Rutger-Peters model, di mana G adalah persentase kumulatif pelepasan obat pada waktu T, K adalah konstanta laju, dan N adalah eksponen pelepasan, sehingga akan diketahui pelepasan dari emodin ini mengikuti model orde apa. Pada evaluasi retensi lambung dari NFM bits secara in vivo, dilakukan pemeriksaan menggunakan radiografi. Disiapkan sampel dengan menggabungkan barium sulfat dengan NFM bits untuk membuat bits radio opak. Dan formulasi yang telah dioptimalkan yakni dengan 2% barium sulfat dalam 2% cmcNA. Hal ini digunakan untuk mengatasi sifat barium sulfat dengan kepadatan tinggi dan sifat pengepungan yang buruk. Kemudian, pemeriksaan radiografi X-ray dilakukan pada kelinci yang telah dipuasakan selama 12 jam dan diberikan 200 mg BaSO4 NFM bits dengan 50 ml air. Radiografi X-ray diambil pada jam ke-0, 0,25, 1, 2, 4, 6, dan 8 menggunakan DR Definium 6000. Yang terakhir, dilakukan analisis statistika dari evaluasi yang telah didapatkan. Nah, data hasil dinyatakan dalam bentuk MEAN plus minus SD. Analisis statistika ini menggunakan pair sample t-test. Analisis ini digunakan untuk menilai signifikansi statistik dari perbedaan antara dua kelompok, di mana apabila nilai P atau P-value kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa hasilnya berbeda signifikan. Nah, untuk pembahasannya sendiri, yang pertama kita membahas terkait dengan evaluasi nanomisel. Dari 9 formulasi yang ada pada penelitian atau pengembangan SPO ini, dilihat bahwa dari ke-9 formulasi tersebut dapat menyebar dengan baik dalam HCl 0,1 molar, yang mana akan menguntungkan untuk mengakumulasi nanomisel secara spontan di tumor dengan menggunakan EPR seperti itu. Dan pada kolom ujung ini terdapat kolom potensial zeta di mana menunjukkan bahwa semua nanomisel bermuatan positif karena adanya karakter kationik pada ketosan yang terkandung dalam ke-9 formulasi tersebut. Dengan harapan bahwa nanomisel dapat dengan mudah terikat dengan cmcNA yang bermuatan negatif untuk pengembangan NFM bits yang lebih lanjut dengan interaksi elektrostatik. Kita soroti pada formulasi ke-9 yang terdiri dari 140 mg pluronik F127 dan 10 mg Twin 80. Formulasi ini lebih tinggi daripada formulasi-formulasi yang lain.
di mana dihasilkan ukuran sel nano dari formulasi 9 yaitu 206,8 sampai 288,6 nanometer, dan dengan data ya seperti ini gitu, sehingga bisa disimpulkan bahwa formulasi ke-9 itu dapat dikatakan sebagai formulasi yang stabil. Oleh karena itu, formulasi 9 bisa dipilih untuk pengembangan nanomisel lebih lanjut. Untuk analisis TEM sendiri, pada gambar 1 ini dapat dilihat bahwa campuran dari F127, fluoronik F127 dan twin 80 yang berlapis emodin menunjukkan bahwa bentuk dari NFM bit sendiri berbentuk bola dengan distribusi yang cukup homogen di 0,1 molar HCl dengan ukuran partikel yang diamati mulai dari 190 hingga 300 nanometer pada TEM sesuai dengan yang diukur dengan DLS. Untuk pengujian sitotoksisitas in vitro sendiri dapat dilihat pada gambar setelah sel kanker lambung menjalani terapi selama 24 jam dan 48 jam, blank nanomisel menunjukkan sitotoksisitas negatif atau 0. Di sini nanomisel yang emodin yang berbentuk nanomisel menunjukkan efekasi yang lebih baik daripada suspensi emodin. Di sini dapat dilihat bahwa emodin pada 60 mikromol emodin selama 24 jam dan 48 jam serta 45 mikromol emodin selama 48 jam itu dapat dikatakan sebagai efikasi yang baik gitu untuk menjadi sebuah formulasi nanomisel. Kemudian yang kedua yaitu evaluasi NFM bits di mana ada proses swelling dan degradasi. Nah, seperti yang telah diketahui bahwa pada gambar NFM bits berpori langsung teramati ketika CMCNA dan nanomisel bercampur dengan NaHCO3 dan Al3+ gitu kan. Nah, pembentukan NFM bits sendiri itu dipengaruhi oleh banyaknya gugus fungsi karboksil dan hidroksil yang bereaksi dengan kation trivalen Al3 sehingga dapat terbentuk NFM bits seperti pada gambar 3. Dan untuk gambar 3B dapat dilihat bahwa setelah NFM bits dikeringkan, permukaannya masih tetap mempertahankan struktur berpori. Pada gambar selanjutnya, kita lihat bahwa swelling dan degradasi itu swelling naik hingga sekitar 400% pada 5 menit dari keseluruhan formulasi dikarenakan sifat hidrofilisitas dari gugus hidroksil CMCNA yang membuktikan bahwa NFM bits dapat dengan cepat menyerap air yang tersuspensi dalam HCl 0,1 mol. Nah, di sini dapat dilihat juga bahwa NFM bits dengan rasio CMCNA dan nanomisel itu sebanyak 5:1 adalah yang paling baik atau yang paling besar swellingnya, dan nilainya mencapai 740% untuk jumlah CMCNA yang cukup tinggi. Kemudian untuk rasio NFM bits dan nanomisel 1:1 menunjukkan penurunan setelah 30 menit yang dapat dilihat pada gambar 4B. Nah, rasio 1:1 ini terdegradasi 52% pada 5 menit pertama dan terkikis ataupun habis pada saat melewati 8 jam. Hal ini dikaitkan dengan lemahnya ikatan silang antara CMCNA dan Al3+ pada konsentrasi rendah. Kemudian selanjutnya itu kemampuan untuk floating in vitro.
di mana kemampuan ini sangat penting untuk dievaluasi sebelum adanya penilaian pada in vivo gitu. Pada gambar 5 ditunjukkan bahwa kedua kelompok formulasi ataupun dalam hal ini rasio 5:1 dan 4:1 memiliki nilai floating yang lebih tinggi daripada yang lain, dan perlu dicatat bahwa keduanya ini memiliki kemampuan floating atau terjadi floating sekitar 80% pada saat 5 menit dan kemudian dipertahankan di atas 60% selama 8 jam. Namun pada rasio 3:1 hanya terdapat floating atau kemampuan floating sebanyak 13% dan mencapai puncak 48% dalam 1 jam. Namun kemudian daya apung terus berkurang atau floating terus berkurang hingga 5% saat melewati waktu 8 jam seperti itu. Dan untuk formulasi 2:1 dan 1:1 itu cenderung paling rendah daripada rasio-rasio yang lain seperti itu. Kemudian hal ini dapat dipengaruhi karena pelepasan CO2 yang dapat melemahkan atau menghancurkan struktur yang dibentuk oleh CMCNA dan Al3+ dalam jumlah yang lebih rendah, sehingga ketika rasio CMCNA dan nanomicel itu melebihi 3:1, kemampuan floating akan meningkat dengan adanya ikatan yang lebih kuat dari CMCNA dan Al3+. Kemudian evaluasi selanjutnya itu terkait dengan sifat mukoadhesif secara in vitro, di mana mukoadhesif ini sendiri memegang peran penting dalam proses retensi lambung. Di sini sifat mukoadhesif dari membran kulit telur dan mukosa lambung tikus ditunjukkan pada gambar 6. Kita bisa lihat gambarnya. Di sini baik membran telur maupun mukosa lambung tikus bergantung pada rasio CMCNA nanomicel. Jadi mukoadhesif ditingkatkan dengan cara meningkatkan rasio CMCNA dan nanomicel dari 1:1 menjadi 3:1 yang mungkin akan berkaitan dengan peningkatan kandungan CMCNA seperti itu. Kemudian untuk CMCNA sendiri memiliki fungsi mukoadhesif yang tinggi karena mampu membentuk ikatan hidrogen yang kuat dengan lapisan mukus pada dinding lambung. Mukoadhesif NFM beads dengan rasio CMCNA dan nanomicel lebih dari 3:1 itu semuanya di atas angka 90%. Rata-rata di atas angka 90%. Namun kemampuan mukoadhesif dapat juga mencapai keadaan equilibrium pada CMCNA karena kandungan CMCNA yang melebihi proporsi atau melebihi dosis tertentu seperti itu. Kemudian untuk penggunaan membran kulit telur sendiri digunakan karena membran kulit telur mudah diperoleh dan biasanya dipilih sebagai pengganti untuk mensimulasikan mukosa hewan untuk mengevaluasi sifat mukoadhesif pada in vitro. Nah, seperti ditunjukkan pada gambar 6B, terdapat korelasi yang baik dalam evaluasi mukoadhesif yang dapat diamati di antara membran cangkang telur dan mukosa perut mencit, di mana hubungan linear ini ditemukan atau dibuktikan dengan adanya koefisien relasi melebihi 0,99, jadi hampir mendekati 1, dan hasil serupa juga sempat atau pernah dilaporkan oleh penelitian sebelumnya, sehingga pada kasus ini ada kemungkinan yang menjanjikan bahwa membran kulit telur dapat digunakan untuk menggantikan mukosa hewan untuk evaluasi mukoadhesion.
Selanjutnya yaitu sifat mukoadhesif dari NFM beads. Mukoadhesif ini dia memegang peranan penting dalam proses retensi lambung. Di sini sifat mukoadhesif diteliti secara in vitro menggunakan membran kulit telur dan juga mucosa proticus, dan hasilnya dapat dilihat pada gambar 6A. Sifat mukoadhesif NFM beads pada membran kulit telur dan juga mucus proticus itu bergantung pada perbandingan antara CMCNA dan nanomicelle. Nah, seperti yang dapat dilihat di situ bahwa semakin tinggi perbandingan antara CMCNA dan nanomicelle, dapat dilihat bahwa mukoadhesifnya juga semakin meningkat. Hal ini dimungkinkan karena penambahan jumlah dari CMCNA. CMCNA diketahui memiliki kekuatan mukoadhesif yang tinggi karena dia dapat berikatan hidrogen dengan kuat dengan lapisan musin pada mukus. Seperti dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan pada perbandingan 1:1, 2:1, dan 3:1. Setelah itu, pada rasio antara 3:1, 4:1, dan 5:1, semuanya memiliki kekuatan mukoadhesif di atas 90% dan tidak ada perbedaan signifikan. Hal ini dapat disebabkan karena kekuatan mukoadhesif dari CMCNA sudah mencapai kondisi kesetimbangan setelah melebihi proporsi tertentu, di sini yaitu pada perbandingan 3:1. Pada gambar 7 yaitu menunjukkan spektra FTIR dari NFM beads. Di situ terlihat ada emodin di huruf A, kemudian ada fluoronik F127 di bagian B, kemudian C yaitu twin 80, D kitosan, E nanomicelle, F CMCNA, dan G itu NFM beads. Nah, di situ dari hasil spektra FTIR ini terlihat bahwa NFM beads telah diformulasikan dengan baik sehingga emodin atau obat yang terkandung di dalamnya itu tidak terdeteksi bagian puncaknya pada spektra FTIR ini. Selanjutnya pada gambar 8 dapat kita lihat pelepasan secara in vitro dari emodin dalam NFM beads ini. Jadi NFM beads ini menunjukkan profil pelepasan bifase dengan burst kecil di awal yaitu sebesar 21%, kemudian diikuti oleh pelepasan yang lebih lambat setelah 30 menit. Nah, adanya burst kecil di awal ini dimungkinkan dia disebabkan karena nanomicelle yang ada di permukaan NFM beads tidak terlindungi secara tepat oleh struktur polimer sehingga emodin yang ada di dalamnya keluar. Nah, fenomena ini bisa bermanfaat pada kondisi tertentu. Mekanisme pelepasan obat dari emodin ini dapat dilihat menggunakan koefisien korelasi yang didapatkan dari berbagai macam model pelepasan NFM beads. Yang pertama yaitu dengan menggunakan persamaan orde ke-0 didapatkan nilai R kuadrat sebesar 0,957. Pada persamaan orde ke-1 didapatkan nilai R kuadrat 0,959. Pada model Higuchi didapatkan R kuadrat sebesar 0,971. Dan yang terakhir pada model Rutger-Pepas didapatkan R kuadrat sebesar 0,975. Diketahui nilai R kuadrat paling tinggi yaitu pada model Rutger-Pepas dengan eksponen pelepasan atau N sebesar 0,468. Pada bentuk sediaan spheric atau beads atau bola, jika nilai N kurang dari 0,43 maka terjadi difusi fix. Jika nilai N antara 0,43 dan 0,85 maka terjadi transport anomali. Dengan didapat nilai N sebesar 0,468 maka diketahui bahwa pelepasan terjadi secara anomali, transport anomali, dan juga secara difusi. Kemudian berlanjut ke gambar 9. Jadi di situ dia menunjukkan evaluasi retensi lambung dari NFM beads secara in vivo. Evaluasi ini dilihat menggunakan X-ray pada bagian lambung. Yang dapat dilihat pada gambar A yaitu adalah lambung yang kosong setelah dipuasakan selama 12 jam. Kemudian pada gambar B itu adalah 15 menit setelah obat diberikan. Di situ terlihat adanya butiran-butiran kecil pada bagian atas perut. Kemudian pada gambar C adalah 1 jam setelah obat diberikan. Di situ mulai ada perubahan dari area yang berwarna putih karena di situ terjadi proses swelling. Kemudian di bagian D hingga di bagian E terlihat bahwa bagian putih itu makin lama makin mengecil. Di situ karena adanya swelling dan juga degradasi.
Nah, setelah itu yang pada gambar G, gambar terakhir, yaitu menunjukkan 8 jam setelah obat diberikan. Di situ terlihat bahwa masih terdapat butiran-butiran dari NFM-PITS di perut bagian atas. Hal ini menunjukkan bahwa NFM-PITS ini dia memiliki sifat gastroretentif dan terhindar dari housekeeper. Karena NFM-PITS ini memiliki sifat mukoadhesif yang tinggi dengan lapisan musin pada mukus, sehingga obat yang ada di dalamnya dapat terlindungi dari proses pengosongan lambung. Pada penelitian ini, diketahui bahwa NFM-PITS dipersiapkan dan juga dianalisis dengan baik dan mendapatkan hasil yang sesuai harapan, yaitu NFM-PITS dapat melepaskan obat anti tumor secara lokal di perut, memperpanjang waktu retensi lambung, dan juga nanomicel yang dilepaskan dari masing-masing PITS dapat secara kuat menghambat pertumbuhan dari sel kanker lambung. Adanya sistem pengantaran obat baru dari gastroretentive PITS yang berisi nanomicel dan di-coating dengan kitosan dapat menjadi sistem pengantaran obat yang menjanjikan dalam pengobatan kanker lambung dan juga pengobatan penyakit lambung lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.